Jangan merendahkan. Saat Arfan tiba-tiba datang dan melihat Rani sedang bersama Yos, Rani pun berusaha menjelaskan pelan-pelan bahwa dia tidak sengaja bertemu Yos di rumah sakit. Dia lebih dulu ke rumah sakit daripada Yos. Rani ke rumah sakit karena disuruh Novia mengantarkan makanan untuk Naura karena sebentar lagi buka puasa. Sedangkan Yos baru saja datang. Tadi aku sama Naura di luar Aras dan Bang Yos di dalam. Karena Aras mau buang air kecil, jadilah Naura masuk mengantar Aras ke kamar mandi. Dan aku sama Bang Yos di luar menunggu mereka. Ini aku juga mau pulang. Rani berusaha menjelaskan pada Arfan agar tidak terjadi salah paham di antara mereka. Oh gitu? Ya udah. Kirain emang sengaja sama Yos. Aku masuk dulu. Mau ketemu Aras sebentar terus pulang. Pamit Arfan. Dia meninggalkan Rani dan Yos di luar. Sedangkan dia masuk sendirian. Rani pikir Arfan akan marah karena cemburu. Tapi ternyata sikapnya terlihat biasa saja. Memang sedikit ketus pada Yos. Tapi harapan Rani agar Arfan cemburu ternyata salah. Padahal Rani awalnya ingin Arfan cemburu agar dia tahu Arfan benar-benar mencintainya. Wan, kamu masuk sana. Ikuti suamimu. Sekalian pulang aja. Lagian sebentar lagi maghrib. Aku juga mau pamit. Tapi nanti setelah kalian keluar. Biar gak penuh orang di dalam. Yos mengingatkan Rani. Dalam hati dia berharap Rani tidak dimarahi Arfan setelah sampai rumah nanti. Dia jadi merasa bersalah pada Rani. Arfan masuk ke dalam kamar. Dia melihat Naura sedang membantu Aras duduk dengan nyaman. Rupanya ada setitik rasa yang tidak biasa di dalam hatinya. Perasaan yang selalu saja muncul setiap melihat Naura dan Aras bersama. Pelan-pelan ya kak. Awas selang infusnya jangan diduduki. Nah. Udah nyaman kan? Ucap Naura. Pemandangan seperti ini membuat Arfan sedikit iri. Rush, gimana keadaanmu? Udah baik kan? Tanya Arfan. Kehadiran Arfan rupanya mengagetkan Aras dan Naura. Kamu, Fen? Alhamdulillah udah mendingan daripada hari pertama sakit kemarin. Mau jemput Rani ya? Ya sekalian jenguk kamu. Aku langsung pulang ya, Wash. Udah mau maghrib soalnya. Cepat sembuh ya. Ucap Arfan. Dia menyalami Aras lalu memeluknya. Makasih ya udah jenguk. Jawab Aras. Kalau gitu aku juga ikutan pamit ya, Washra. Ucap Rani yang ikut menyusul Arfan. Ya teh makasih ya makanannya. Hati-hati di jalan ya. Naura mendekati Rani lalu memeluknya sebagai ucapan terima kasihnya. Ya udah kami pulang ya. Assalamualaikum. Ucap Arfan. Laki-laki ini langsung menggandeng Rani dan mengajaknya keluar. Arfan diam saja saat bertemu dengan Yos. Hanya Rani saja berpamitan. Karena dia tidak enak hati kalau tiba-tiba cuek. Padahal dia kenal Yos. Bang Yos kami pulang duluan ya. Pamit Rani dengan sebelah tangan yang masih digenggam Arfan. Lalu berjalan melewati Yos. Iya, Ran. Balas Yos dengan suara lirih. Setelah itu Yos pun masuk ke dalam untuk berpamitan juga pada Aras dan Naura. Arfan mendiamkan Rani selama di perjalanan pulang. Dia pun enggan mengajak Arfan bicara lebih dahulu karena takut dicuekin oleh Arfan. Turun! Tita Arfan pada Rani saat mobilnya tiba di depan rumah orang tuanya. Ya Rani menurut. Dia langsung turun dan masuk ke dalam rumah. Dia benar-benar takut akan kena marah setelah ini. Alhamdulillah sudah buka puasa. Ucap Novia dari dalam rumah. Arfan dan Rani bergabung di ruang makan setelah cuci kaki. Ayo buka-buka. Ucap Novia sambil menggendong Alfa. Sini biar aku aja yang gendong Alfa. Mama buka duluan. Ucap Rani. Setelah meneguk air putih, dia menghampiri Novia untuk mengambil alih Alfa dari gendongan Novia. Udah sana makan dulu. Atau ngemil gorengan dan kolak dulu. Mama bisa kok makan sambil gendong Alfa.
Nih anak juga lagi anteng. Ya udah aku buka dulu ya, Ma. Ya makan yang banyak, Wan. Biar temukan dikit. Mama perhatikan setelah menikah sama Arfan kamu agak kurusan sekarang. Oh ya Aras gimana? Udah mendingan? Alhamdulillah udah, Ma. Masih nyeri sih tapi gak sesakit pas hari pertama katanya. Dari tadi Rani terus yang bicara. Arfan sama sekali tidak mau angkat bicara. Rani menduga Arfan marah padanya karena kejadian tadi. Alhamdulillah. Mama khawatir dengan keadaan Arash. Mungkin besok Mama jenguk Arash. Semoga aja Alfa gak rewel. Kalau Mama mau jenguk, biar aku aja yang ngurus Alfa mah. Dia gak nangis kok kalau aku gendong. Ya deh gimana nanti aja, Wan. Saat seperti ini kita harus saling bekerja sama. Kalau ada saudara yang sedang susah, kita bantu. Bukannya malah tidur atau mancing. Sindir Novia. Dia melirik Arfan. Tapi anak laki-lakinya itu sepertinya tidak merasa sedang disindir. Kalau bukan dia tadi yang memaksa Arfan menjemput Rani di rumah sakit, mungkin sampai sekarang dia juga masih tidur. Saat menjelang tidur, Arfan tiba-tiba mengajak Rani bicara di dalam kamar. Yos masih suka sama kamu? Tanya Arfan tiba-tiba. Tentu saja Rani terkejut dengan pertanyaan Arfan. Aku gak tahu, Rani tidak mau panjang lebar menjelaskan pada Arfan. Karena dia sendiri tidak tahu perasaan Yos sekarang. Masih? Dia masih suka sama kamu. Aku tahu dari cara dia melihat kamu. Aku gak mau tahu, Pasti seneng ya disukai sama laki-laki lain? Kok ngomongnya gitu? Rani menatap Arfan serius. Bagaimana bisa Arfan menuduhnya seperti itu? Kalian tadi cerita apa saja? Ngomongin aku ya? Kamu cerita kalau aku belum kerja? Atau malah jelekin aku di depan dia? Astagfirullah, aku gak ngomong seperti itu. Kenapa nuduh aku begitu? Aku gak akan buka aib rumah tanggaku sendiri. Apalagi jelekin suamiku di depan laki-laki lain. Ya baguslah. Memang harusnya begitu. Karena aku kan bukannya gak kerja. Tapi sedang menyusun rencana mau usaha apa. Semua harus dipikirkan dengan baik. Karena aku takut ditipu orang lagi. Belum lagi modal yang masih kurang. Kalau Yos kerja apa sekarang? Nada suara Arfan sama sekali jauh dari marah. Malah nada suaranya sekarang sangat tenang tapi menggigit. Membuat Rani kesal. Bang Yos kerja jadi cleaning service. Hahaha, cleaning service? Serius? Astaga! Masa sarjana cuma jadi cleaning service sih, Wan? Mungkin itu balasan untuknya. Balasan apa maksudnya? Jangan suka ngeremehin orang, belum tentu kita lebih baik dari Bang Yos. Ya dia kan dulu udah jebak Aras sama Naura. Manfaatin aku juga. Sekarang hidup susah kan dia? Udah dicoret dari daftar keluarga Pram kali. Arfan terlihat senang menceritakan kesusahan Yos. Jangan begitu Abang Yos, sekarang udah berubah kok. Aras dan Naura aja udah maafin dia. Kamu dari tadi belain Yos terus, Wan. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Ya udah sana sama Yos. Dia udah kerja loh. Jadi cleaning service. Ucap Arfan dengan penuh penekanan. Berniat kembali ke pesantren. Ditantang Arfan seperti itu membuat Rani kesal. Tapi dia berusaha untuk sabar. Meski ucapan Arfan bisa diartikan sebagai talakinayah atau sindiran karena menyuruh Rani bersama lelaki lain atau secara tidak langsung menyuruh Rani menikah dengan pria lain. Kalau Rani menikah dengan pria lain, berarti pernikahannya dengan Arfan harus selesai lebih dulu. Rani pun akhirnya dengan sabar mengingatkan suaminya. Apa yang ucapkan barusan bisa jadi sebagai talakinayah atau sindiran? Memang tidak mengucapkan secara langsung kata cerai, pisah, tapi menyuruh istri mencari pria lain itu bisa jatuh talak 1. Tapi ini tergantung niat. Sekarang aku tanya, apa memang berniat menceraikan aku? Arfan terdiam. Sekarang dia sendiri yang bingung harus mengatakan apa. Rupanya emosi dan iri telah menghilangkan akal sehatnya. Maafkan aku, Wan. Aku gak ada niat menceraikan kamu. Jadi gak jatuh talakan? Jawab Arfan. Rani kali ini hanya diam.
Hatinya masih sakit dengan ucapan Arfan. Di antara semua perlakuan Arfan padanya, bisa dibilang ini adalah yang paling menyakitkan. Dia seperti barang yang bisa dilempar kemana saja. Betapa Arfan sangat merendahkan dirinya. Sepertinya kita butuh waktu untuk introspeksi diri. Aku butuh waktu untuk sendiri. Tolong izinkan aku untuk kembali ke pesantren ya. Rani sudah tidak tahan lagi. Dia ingin menghindar dari Arfan dulu sementara waktu. Lo kenapa harus ke pesantren, Wan? Di sini kan bisa. Tanya Arfan yang mulai panik saat Rani mengatakan ingin pergi darinya. Maaf ya, tapi ini sepertinya lebih baik untuk kita saat ini. Semoga rumah tangga kita bisa lebih baik setelah ini. Rani melirik jam dinding. Sudah jam 9 malam. Dia mengemasi barang-barangnya. Dia sudah tidak tahan hidup bersama Arfan. Aku pamit ya, aku pergi gak akan lama kok. Aku butuh sendiri dulu. Daripada kita bertengkar. Rani sudah siap dengan tas ranselnya. Kali ini dia benar-benar akan pergi. Ya sudah, kalau itu maumu. Aku gak bisa melarang. Bukannya mengejar Rani, Arfan justru naik ke atas kasur dan rebahan sambil memainkan gadgetnya. Sesak rasanya di dada melihat sikap Arfan. Wanita butuh dimengerti. Tapi sedikit pun Arfan tidak mau mengerti. Padahal dalam hati dia ingin Arfan menarik tangannya, melarangnya pergi dan menghalanginya. Tapi rupanya semua itu tidak dilakukan Arfan. Arfan justru cuek. Seperti tidak peduli dengan apa yang dilakukan Rani. Rani menggendong tas ranselnya keluar kamar. Sampai di dekat ruang tengah, dia ditegur oleh Novia yang sedang menonton televisi sambil menjaga Alfa. Wan, mau kemana? Kok bawa ransel? Tanya Novia. Maaf Ma, aku mau ke pesantren. Kalau suasananya udah adem, insya Allah aku akan kembali ke sini lagi. Jawab Rani dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak tahu apa hari itu benar akan tiba. Hari di mana Arfan menjemput dia untuk pulang ke rumah ini. Kamu berantem sama Arfan? Enggak kok Ma, tapi ada hal lain. Jadi aku memilih untuk lebih baik menyendiri dulu. Daripada berantem sama Wan, jangan begitu. Ini udah jam 9 malam Wan. Gak baik kalau kamu pulang ke pesantren sendirian malam-malam begini. Sini-sini. Duduk dulu. Cerita sama Mama ya. Udah cuekin aja si Arfan. Gak usah diambil hati, Wan. Novia berdiri lalu menggandeng tangan Rani. Menyuruh menantunya itu duduk bersebelahan dengannya. Rani menurut. Dia tidak mau membantah mertuanya. Dia pun duduk berdua dengan Novia. Coba tarik nafas panjang. Lalu pikirkan lagi masalahmu. Ada apa sebenarnya? Rani menurut. Dia menarik nafas panjang agar hatinya lebih tenang. Ma, izinkan aku tinggal di pesantren dulu ya Ma, biar aku bisa menenangkan diri. Aku sudah tidak kuat menghadapi Arfan. Rani menunduk lesu. Dia bingung antara ingin bicara pada Novia atau tidak. Kenapa, Wan? Iya, Mama tahu Arfan nyebelin. Arfan malas. Tapi apa tidak bisa diperbaiki? Dia cuek, dia malas. Tidak jadi masalah besar, Ma, karena aku yakin bisa berubah suatu saat nanti. Tapi ucapan kali ini benar-benar menyakitiku, Ma. Akhirnya air mata Rani menetes juga. Arfan bilang apa? Novia mengusap-usap bahu Rani. Menguatkan menantunya itu. Tadi lihat aku dan Bang Yos di luar kamar Arash. Tapi benar kami tidak janjian, Ma. Hanya tidak sengaja bertemu. Tapi barusan bilang aku disuruh sama Bang Yos aja yang punya pekerjaan. Terus dituduh aku sering membelanya. Kayak begitu termasuk talak kinayah kan, Ma? Rane mengusap air matanya. Dia bicara pada Novia karena dia ingin mendapat nasihat yang baik. Astagfirullah. Arfan. Semakin hari semakin gak waras. Dia mikir apa gak sih? Sembarangan kalau ngomong. Seorang suami itu harus hati-hati kalau ngomong. Bisa-bisa jatuh talak itu. Ya Ma, aku jadi seperti wanita murahan kalau nyuruh aku sama laki-laki lain. Kali ini keterlaluan Ma.
Biarin nanti papa yang bicara. Udah kamu masuk kamar lagi sana. Kalau kamu mau ke pesantren boleh. Tapi besok pagi. Jangan malam-malam begini. Rawan, Wan. Wanita jalan sendiri malam-malam. Gunakan akal sehatmu. Jangan turutin hawa nafsu. Rani mengangguk. Dia akhirnya sadar. Kalau keputusannya untuk pergi saat itu juga adalah hawa nafsu. Dan sekarang dia sudah mulai bisa berpikir sehat. Iya, Ma. Aku di sini aja ya, Ma. Biar aku aja yang jagain Alfa, Ma. Mama tidur aja ya, Ma. Sudah gak apa-apa? Mama aja yang jagain. Kamu tidur di kamar sana sama Arven. Di sini dingin, Wan. Lagi-lagi Rani tidak bisa memaksa. Dia akhirnya kembali ke kamar. Setidaknya dia sudah diizinkan Novia untuk pergi besok pagi. Sekarang dia harus sabar dulu menunggu besok. Kok gak jadi ke pesantren? Tanya Arvan saat Rani masuk lagi ke dalam kamar. Besok agak boleh sama Mama kalau pergi sekarang. Sudah malam soalnya. Kalau sama Mama aja mau nurut. Kenapa kalau sama aku gak mau nurut, Wan? Aku udah nurut kok sama Rani tak sengaja mengucapkan dengan nada tinggi. Dia pun menutup mulutnya sendiri karena merasa tidak sopan pada Arvan. Tumben kamu bisa bentak aku, Wan? Tanya Arvan. Laki-laki itu meletakkan gadgetnya lalu mendekati Rani. Dia melingkarkan kedua tangannya di pinggang Rani lalu mengucapkan perkataan ini. Maafkan aku, Wan. Aku gak akan mengulanginya lagi. Ucap Arvan. Rani yang berada di depannya merasakan nafas Arvan yang mulai memburu. Dia terkejut saat Arvan tiba-tiba memeluk pinggangnya. Bagaimana kalau kita lakukan sekarang? Apa kamu sudah siap? Anggap saja ini permintaan maafku. Kita ikat hubungan kita dengan itu, bagaimana menurutmu? Tanya Arvan. Ucapan Arvan barusan tentu saja menggetarkan hati Rani. Ucapan suaminya ini sudah dia tunggu saat malam pertama. Dan baru sekarang Arvan mengatakannya. Pulang dari rumah sakit. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Aras akhirnya diperbolehkan pulang. Rasanya sudah tidak betah berdiam diri dengan tidak bebas bergerak karena ada selang infus yang menancap di punggung tangannya. Aras yang biasa bergerak ke sana kemari, harus pasrah diam tanpa ada yang dia kerjakan. Sungguh ini sangat membosankan untuk Aras. Alhamdulillah udah sampai rumah. Makasih ya Pak udah jemput. Jawab Aras setelah sampai di rumah. Sama-sama. Alfa biar sama Mama dulu. Naura biar fokus jagain kamu. Biar kamu cepat pulih, Rash. Ucap Indra. Insya Allah aku bisa. Pa, aku sudah kangen sama Alfa. Pengen ketemu Alfa, Pa. Ucap Naura dengan mata berkaca-kaca. Dia sudah sangat rindu pada anak semata wayangnya. Ya, Pa, kasihan Naura. Dia pasti kangen banget sama Alfa. Aku juga kangen, Pa. Ucap Aras. Dia ke Aras istrinya. Terlihat lingkaran hitam di mata Naura. Pasti kurang tidur karena menjaganya sepanjang hari. Lebih kasihan lagi kalau Alfa di sini. Naura lebih repot lagi. Papa pulang dulu ya. Nanti Papa kesini lagi ya. Jangan lupa bawa Alfa, Pa. Teriak Aras saat Indra sudah di teras rumah. Indra tidak menyahut. Hal ini membuat Naura sedih. Sudah 3 hari dia tidak bertemu dengan Alfa. Dia ingin menciumi bayinya. Papa pasti bawa Alfa ke sini. Sabar ya sayang. Aras yang sedang bersandar di tempat tidur, meraih tangan Naura lalu menyuruh Naura duduk di dekatnya. Kak, jangan minta ya. Lagi puasa. Minta apa? Sujud aja sama orang. Biasanya kalau suruh mepet-mepet kan ada maunya. Ya sih. Tapi kan aku juga tahu kamu lagi puasa. Masa mau minta jatah jam segini? Nanti aja habis tarawih. Naura melotot tapi Aras malah nyengir. Hei. Biar cepat pulih, Rah. Itu kan vitamin. Pengen aku cepat pulih kan? Ya sih. Makasih ya udah rawat aku selama sakit. Sekarang masih sakit sih. Tapi agak mendingan lah daripada kemarin. Sama-sama, Kak.
Aku hanya mencontoh apa yang orang tuaku ajarkan, Kak. Setiap ibu sakit, bapak yang jagain. Sebaliknya juga begitu, Kak. Sudah kewajiban seorang istri merawat suaminya yang sedang sakit. Begitu juga sebaliknya. Masya Allah. Aku harus berterima kasih pada bapak dan ibumu karena sudah menjadikanmu seperti ini. Jodohku. Aras mau mencium pipi Naura tapi segera dihalau dengan telapak tangannya. Stop! Udah jangan baper. Bisa gawat nanti, Kak. Aku bersih-bersih rumah dulu ya, Kak. Sudah 3 hari ditinggal. Untungnya Teh Rani dan Mama kesini bantuin bersihin. Tapi teras depan kotor lagi. Mau aku sapu? Mau bersih-bersih apa menghindar nih? Ya dua-duanya. Puasa berdua di dalam kamar sama kamu bisa bahaya, Kak. Naura langsung berdiri dan hendak keluar. Tapi dia mendengar suara ribut dari depan rumahnya. Bukan ribut, tapi lebih tepatnya suara dari beberapa orang sepertinya. Ada siapa ya, Kak? Tahu. Naura langsung ke depan dan mengintip dari jendela dulu. Siapa yang datang bertamu? Bu Yuni dan, Masya Allah. Naura langsung membuka pintu. Lalu tersenyum menyapa mereka yang datang. Assalamualaikum Mbak Naura. Mas Aras sudah pulang dari rumah sakit ya? Waalaikumsalam. Iya Bu, alhamdulillah barusan sampai rumah. Ya tadi Ibu ketemu sama Pak Indra di depan gang. Katanya udah pulang. Jadi kami langsung ke sini. Menjenguk Mas Aras. Ucap Bu Yuni mewakili beberapa ibu-ibu tetangga yang datang menjenguk. Ya Allah, jadi ngerepotin nih Bu. Mari masuk Bu. Saya gelarin tikar dulu ya Bu. Sudah Mbak Naura kami duduk lesehan aja. Tidak usah pakai tikar. Dingin-dingin enak malah. Mas Aras tidur ya? Gak apa-apa Bu, sebentar saya panggilkan. Naura masuk mengambil tikar dan memanggil Aras karena di ruang tamu ada tetangga yang menjenguk. Kak, ada ibu-ibu mau menjenguk ke Aras. Ucap Naura saat masuk ke dalam kamar. Hah? Duh, belum mandi lagi. Udah ayo. Gak usah mandi dulu. Gak apa-apa. Namanya juga sakit. Dimalumilah kalau bau. Bisa mengurangi karisma kura. Hadeh, udah ayo keluar. Temui mereka. Aku ambil tikar dulu. Ayo Kak. Naura membawa tikar dan keluar kamar lebih dulu. Aras mengikuti dari belakang. Naura menggelar tikar dan mempersilakan tetangganya untuk duduk. Mbak, ini saya bawakan pati kerut. Ujar salah satu tetangga Naura. Saya bawakan madu juga Mbak. Semoga madu Aras cepat sembuh. Ujar tetangga yang lain. Dan banyak lagi yang lain. Makasih ibu-ibu. Naura terharu dengan kebaikan para tetangganya. Dia jadi seperti punya banyak saudara sekarang. Inilah yang membuat Naura enggan untuk pindah dari tempat itu. Meski dia ngontrak, tapi semua tetangga baik padanya. Meski ada juga yang tukang nyinyir dan fitnah. Sama-sama Mbak Naura. Cepat sembuh ya Mas Aras. Jangan telat makan. Biar gak sakit lagi. Sakit lambung itu sakit pol. Mas? Ya Bu, sakit emang Bu. Setelah bincang-bincang sebentar, para tetangga pulang. Apa yang mereka bawa untuk Aras sungguh sangat berguna untuk pemulihan Aras. Alhamdulillah. Baiknya mereka ya Kak? Ya Alhamdulillah. Punya tetangga yang baik juga rezeki karena yang bisa membuat kita nyaman atau tidak tinggal di sebuah tempat, ya tetangga juga. Makanya dalam agama kita juga diajarkan untuk baik pada tetangga. Nah benar itu. Kehadiran mereka bisa memberi semangat pada tetangga yang sedang sakit seperti aku ini. Nanti kalau ada tetangga yang sakit, kamu juga tengokin ya Ra, jangan cuek sama tetangga. Iya Kak. Aku simpan dulu oleh-oleh dari ibu-ibu ya Kak. Naura mengambil semua barang bawaan tetangga dan menyimpannya. Aras lalu masuk lagi ke dalam kamar. Dia menyalakan murotal dari ponselnya agar hatinya tetap tenang dan selalu ingat pada Allah. Berharap sakitnya ini segera sembuh total tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Kadang setiap dia sendiri, dia kepikiran tentang anak dan istrinya. Kalau dia seperti ini terus, bagaimana cara dia mencari nafkah?
Kak, alhamdulillah dapat pesanan basreng lagi. 10 bol. Dari toko Barokah. Barusan aku ditelepon, Kak. Alhamdulillah. Aras langsung semangat sampai dia lupa kalau sedang dalam masa pemulihan. Aits, biar aku aja yang ngurus. Kakak istirahat dulu. Gak boleh kecapean. Aku bosan, Ra. Aku pengen kerja. Aku gak bisa rebahan terus begini. Boleh ya? Gak usah bandel, Kak. Aku gak mau kakak sakit lagi. Insya Allah aku bisa, Kak. Kan ada Bu Nur sama Bu Pipit yang bantu. Tapi aku harus tetap bantuin ya. Gak boleh. Kakak nurut atau nanti gak dapat jatah. Ayo pilih mana? Ancam Naura. Waduh, ancamannya mengerikan itu, Ra. Pilihan yang teramat sulit itu, Ra. Ya udah, makanya nurut. Harus membesarkan hatinya. Mendengar bisikan Arfan yang menginginkan dirinya, tidak lantas membuat Rani luluh. Meski dalam hati Rani merasa bahagia karena akhirnya suaminya punya niat untuk memberi nafkah batin padanya. Hal yang selama ini dia tunggu. Dia hampir saja menyerahkannya pada Arfan. Tapi hati kecilnya tiba-tiba menolak. Kalau aku sampai hamil, hidupku akan lebih sengsara lagi, batin Rani saat Arfan mulai menyentuhnya. Rani kemudian menepis tangan Arfan. Membuat Arfan tersentak karenanya. Arfan terkejut saat dirinya mendapat penolakan dari Rani. Kenapa, Wan? Kenapa gak mau? Bukannya kamu sejak awal menginginkannya? Tanya Arfan. Itu dulu, maaf, lebih baik jangan dulu. Rani berbaring lalu memunggungi Arfan. Dia ingin menangis rasanya. Dulu saat dia ingin Arfan melakukannya, laki-laki itu tidak mau. Tapi sekarang setelah Arfan mau, justru dirinya yang enggan. Entah kenapa sedikit demi sedikit rasa cintanya mulai pudar setelah dia tahu watak Arfan yang sebenarnya. Padahal aku lagi pengen. Tapi kamu yang gak mau. Ya udah, serah kamu aja. Kamu gak pengen punya anak kayak Alfa? Ternyata punya anak itu menyenangkan, ya, Wan? Tapi kamu gak mau. Ya sudah. Aku tidur. Ingat, Ran, menolak suami itu dosa loh. Arfan tidak berusaha membujuk. Tapi langsung berbaring juga seperti Rani. Sehingga keduanya kini saling memunggungi. Rani hanya bisa memeluk guling. Hatinya sangat sakit. Bukannya Rani tidak takut dosa, tapi dia takut beban hidupnya akan semakin bertambah. Sedangkan saat ini Arfan saja belum punya pekerjaan. Bahkan terkesan santai menghadapi hidupnya. Arfan hanya ingin sekedar punya anak. Tapi tidak memikirkan lebih jauh. Bahwa punya anak berarti harus siap punya tanggung jawab lebih besar pula. Sedangkan Arfan tidak menyinggung tentang bagaimana cara dia menafkahi saat mereka punya anak nanti. Rani berusaha realistis. Dia ingin Arfan punya langkah pasti dulu baru dia bisa mengambil keputusan untuk punya anak. Anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri, Ran. Kamu takut miskin? Bisik suara hatinya. Bukan aku takut miskin. Aku hanya berusaha realistis. Bagaimana kalau nanti aku hamil, sedangkan Arfan belum ada keinginan untuk bekerja? Hati Rani menjawabnya sendiri. Mungkin nanti kalau kalian sudah punya anak, Arfan bisa berubah, Wan. Dia pasti mau bekerja, Wan. Rani terdiam. Dia menatap ponsel yang dia letakkan di atas meja riasnya. Dia ingin sekali curhat pada Naura tentang ini. Tapi sejak Naura bilang untuk tidak membuka aib rumah tangga pada orang lain, Rani jadi enggan untuk menelpon Naura. Apalagi Naura sekarang sedang menjaga Arash. Tidak usah. Aku harus yakin keputusanku sudah benar. Aku tidak akan memberi hak pada suamiku sebelum dia bekerja dengan benar. Hati kecil Rani tetap takut akan dosa dengan keputusan yang dia lakukan. Harus menunggu hadirnya anak untuk Arfan bisa berubah? Kalau tidak bisa, apa yang harus dilakukan Rani? Berjuang sendiri? Kelak dia akan menzolimi anaknya karena tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Aku tidak mau anakku terzolimi. Sebagai ibu aku harus memastikan sebelum dia hadir, aku sudah siap dengan segala kebutuhannya. Rani jadi ingat dia belum dapat panggilan kerja sampai sekarang. Rani tidak bisa tidur.
Padahal jarum pendek jam sudah menunjuk di angka 12. Itu berarti kurang 3 jam lagi dia harus menyiapkan untuk makan sahur. Rani memutuskan untuk keluar kamar. Dia takut akan lepas kendali dan menyerahkan pada Arfan malam ini. Jadi dia memilih untuk keluar dari kamar. Rani keluar pelan-pelan supaya Arfan tidak terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya setelah subuh, Novia menceritakan semua pada Indra. Ya, tentang keinginan Rani untuk tinggal di pesantren sementara ini. Semua karena Arfan. Arfan sudah menuduh Rani yang tidak-tidak. Dan ada hubungannya dengan Yos juga. Kalau cerita sama Papa harusnya sebelum sahur mah, Arfan benar-benar menguji kesabaran Papa. Waktu itu aku udah bilang sama Arfan ceraikan saja Rani kalau dia tidak serius dengan pernikahannya ini. Tapi kata Arfan tidak mau. Dia masih sayang pada Rani. Tapi sekarang apa? Kalau Rani benar keluar dari rumah ini, Papa akan paksa dia untuk menceraikan Rani. Daripada Rani makan hati terus hidup bersamanya. Hah! Papa jadi kesal ini, Ma. Maaf, Pa. Tadi malam Mama mau cerita tapi Papa udah tidur. Ya sudah, Mama baru sempat cerita sekarang. Jangan dang, Pa. Jangan disuruh cerai. Dosa lo nyuruh orang bercerai. Dosa gimana? Lebih dosa mana membiarkan seorang istri hidup tertekan batinnya. Tidak dikasih nafkah juga sama suami? Kita ini orang tuanya yang akan dosa kalau tidak bisa tegas. Papa harus bicara pada Arfan. Di mana dia? Istighfar, Pa, sabar. Tapi bisa saja kalau Rani sabar dan terus mendoakan Arfan, suatu saat Arfan bisa berubah. Seperti Papa kan? Dulu Papa jauh dari Allah. Bahkan bisnis haram pun Papa kerjakan. Tapi Mama tetap sabar dan berdoa. Sekarang Papa bisa berubah kan? Mau nyangkal? Novia kadang juga kesal pada salah satu dari anak kembarnya itu. Tapi kemudian dia ingat lagi tentang masa lalunya. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri-sendiri. Dan ini memang ujian yang harus dihadapi oleh Rani. Papa anggap semua itu spekulasi, Ma. Iya, kalau berubah. Kalau enggak, apa selamanya anak yatim piatu seperti Rani itu akan hidup menderita bersama Arfan? Bukan spekulasi, Pa, tapi lebih pada kesabaran menghadapi ujian. Bukankah dunia ini tempat manusia diuji? Kalau selamanya Rani seperti ini, misal, dan dia menghadapi dengan sabar, maka insya Allah surga balasannya. Hah? Mama ini. Papa jadi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Padahal Papa udah kesel banget sama Arfan. Mama juga kesal, Pa. Mama udah sering nasehatin dia. Mungkin nanti kalau ada anak dia bisa berubah. Iya, kalau mau sadar. Kalau tambah menjadi gimana? Kayak Papa dulu. Mama sampai nangis terus tiap hari karena ulah Papa. Ingat? Gak usah ingetin tentang masa lalu, Ma. Papa ingin lupain. Masa lalu itu ibarat kaca spion, Pa. Sesekali kita harus menengok ke situ. Biar tahu di belakang ada apa. Dari situ kita belajar. Sekarang kita lebih baik doakan anak kita. Dan kita fokus untuk membesarkan hati Rani. Jika banyak di luar sana mertua yang selalu bertentangan dengan menantu, tapi tidak dengan kita. Kita bantu Rani agar dia bisa lebih semangat menjalani kehidupannya. Jangan sampai dia terpuruk. Dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cerai. Ya, kalau memang suatu saat Rani memutuskan seperti itu, kita maklumi. Mungkin dia sudah tidak kuat menanggung bebannya. Ya. Masalah kesabaran memang Papa harus belajar dari Mama. Benar kata Mama. Kita harus membesarkan hati Rani. Luan mau kemana? Tanya Novia saat tiba-tiba melihat Rani sudah siap membawa ranselnya. Ke pesantren, Ma. Jadi ke pesantren? Pagi-pagi begini, mendapat kabar baik di pesantren. Rani bersikeras ingin kembali ke pesantren. Meski Novia melarangnya. Novia sampai memohon dan membujuk agar Rani tetap tinggal di rumahnya. Dia meminta agar Rani bisa lebih sabar lagi untuk menghadapi Arfan. Dia yakin kalau Arfan bisa berubah suatu hari nanti. Maaf, Ma. Bukannya aku tidak patuh pada Mama. Tapi aku benar ingin sendiri dulu. Aku mohon Mama mau mengerti posisiku. Harus tahu gimana rasanya berjauhan denganku. Aku juga mau introspeksi diri dulu, Ma. Tolong izinkan ya, Ma. Rani rasanya sudah tidak kuat lagi untuk tetap berada di rumah itu.
menghadapi Arfan setiap hari dengan karakter seperti itu. Sudah, Ma, izinkan saja. Rani butuh sendiri dulu. Benar kata Rani. Arfan harus tahu gimana rasanya ditinggal bininya. Biar tahu rasa itu anak. Dia masih tidur kan? Tanya Indra. Ya, Pak, masih tidur. Tadi aku sudah bilang mau ke pesantren. Dia bilang terserah, Ma. Jawab Rani. Apa keputusanmu gak bisa dirubah lagi, Wan? Mama khawatir sama kamu. Novia memeluk menantunya. Rani menggeleng pelan. Dia sebenarnya sedih meninggalkan mertuanya. Tapi kali ini dia memang harus membuat keputusan. Harus pergi dari Arfan sementara waktu. Nanti kita antar sampai pesantren. Oh ya, Ma, nanti sekalian antar Alfa pulang ya. Ayah bundanya kangen katanya. Ucap Indra yang baru saja ditelepon Arash. Ya Rani pergi. Alfa juga pulang. Kita cuma berdua lagi dang, Pa. Sepi lagi rumah kita. Masih ada Arfan dan Adisti kan, Ma? Arfan tidur sepanjang hari, kalau nggak mancing. Adisti sibuk di rumah sakit. Novia terlihat sedih karena setelah ini dia hanya berdua dengan suaminya saja. Ya nanti kita bikin kesibukan biar gak kesepian. Udah ayo. Keburu siang. Mama siap-siapin dulu barang-barang Alfa ya. Setelah mengantar Alfa, Novia dan Indra mengantar Rani ke pesantren. Pagi itu pesantren tampak ramai. Banyak kegiatan di bulan puasa seperti sekarang. Seperti yang sedang mereka kerjakan pagi ini. Karena sebagian besar mereka sudah dewasa, jadi waktu di pagi hari setelah salat zuha adalah bekerja bakti di halaman pesantren. Rani senang bisa kembali ke tempat ini. Di sini dia tidak akan merasa kesepian karena banyak teman dan banyak kegiatan bermanfaat yang bisa dia lakukan. Lo kok balik lagi, Wan? Tanya Fatimah yang menyambut kedatangan keluarga pemilik pesantren. Ya, Mbak. Boleh kan? Kali ini Rani ingat nasihat Naura. Tidak membicarakan permasalahan rumah tangganya pada orang lain. Termasuk pada Fatimah. Ya boleh dang. Aku malah seneng, Wan. Aku jadi punya teman lagi. Lo Mas Arfan kok gak ikut? Lagi kerja ya? Tebak Fatimah. Oh ya Fatimah sekarang ada kajian gak ya? Saya mau ikut kalau ada. Ucap Indra mengalihkan. Oh nanti Pak Indra. Di masjid habis zuhur. Sekarang para santri sedang kerja bakti, sedang santai. Oh ya. Sekarang kan baru jam 11. Sebentar lagi berarti. Tahu dah saya tunggu di teras saja. Pulang nanti sore aja ya, Ma. Papa mau jadi santri di sini dulu. Ucap Indra. Ya, Pa. Mama tunggu di sini aja ya. Novia kemudian duduk di ruang tamu bersama Fatimah dan Rani. Rani tampak diam. Bagaimanapun dia masih memikirkan Arfan. Dia takut keputusannya ini salah. Dia takut Arfan bukannya sadar malah tambah menjadi. Banyak sekali kekhawatiran yang dia rasakan. Wan, aku masuk dulu ya. Mau beresin kamarmu dulu. Kan udah lama gak dipakai. Pamit Fatimah. Gak usah Mbak Fet. Aku bisa rapiin sendiri, Mbak. Gak apa-apa, Wan. Kamu pasti capek. Udah di sini dulu aja ngobrol-ngobrol sama Bu Novia. Aku juga lagi gak ada kerjaan kok. Masak mulainya habis zuhur nanti. Fatimah langsung pergi. Dan sekarang di ruangan itu hanya ada Novia dan Rani. Mama harap semua akan baik-baik saja, Wan. Kamu dan Arfan bisa sama-sama introspeksi diri. Semoga Arfan sadar dia gak bisa jauh dari kamu. Bisa berubah sikapnya. Amin. Makasih, Ma. Jawab Rani singkat. Dia melihat ponselnya. Ada telepon masuk. HP-mu bunyi, Wan. Tunjuk Novia ke handphone Rani yang tergeletak di atas meja. Oh iya, Ma. Bentar ada telepon, Ma. Aku teri. Dulu ya, Ma. Rani kemudian menerima telepon. Masih di tempatnya duduk tadi. Di mana Novia pun juga bisa mendengarnya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu.
Jadi kapan saya mulai kerja? Besok. Besok? Ya Bu, terima kasih. Betapa senangnya Rani karena diterima kerja. Setelah ini dia akan bisa mencukupi hidupnya sendiri. Dan tidak bergantung pada Arfan lagi. Bangun tidur, Arfan terkejut saat tidak melihat Rani di kamarnya. Dia keluar kamar tapi tampak sepi. Tak ada seorang pun di rumah itu. Bahkan papa dan mamanya juga tidak ada. Pa, Ma, Rani. Arfan memanggil ketiganya bergantian. Tapi tak ada jawaban. Bahkan pintu depan pun dikunci. Kok dikunci? Terus nanti kalau aku mancing lewat mana? Gerutu Arfan. Dia lalu ke kamar mandi mencuci mukanya. Setelah itu dia duduk di depan televisi sampai akhirnya dia benar-benar sadar. Oh ya, Rani tadi malam bilang mau ke pesantren. Apa tadi dia sudah berangkat? Oh, mungkin papa dan mama ikut nganter. Arfan kemudian menyalakan televisi dan mengganti-ganti channelnya. Tanpa tahu channel mana yang ingin dia tonton. Ah, bosan. Arfan merasa bosan. Dia juga tidak bisa keluar. Akhirnya dia hanya berdiam diri sampai ada salah satu channel yang tidak sengaja dia tonton membuatnya tersentil. Bagaimana kalau suami tidak memberi nafkah, Mamah? Tanya seseorang pada ustadzah yang dipanggil Mamah. Dosa? Dengan lantang ustadzah di acara itu menjawabnya. Sampai Arfan kaget dan remote-nya terjatuh ke bawah. Udah dikasih tahu tapi tetap tidak mau kasih, gimana dang, Mah? Nasehatin. Kalau gak mau dengar juga tinggalin. Enak aja. Kita perempuan juga punya hak, Bu, betul. Kita berhak bahagia. Ngapain makan hati terus tiap hari sama suami model begitu? Udah gak mau kasih nafkah, terus males lagi. Makanya, Bu, kita harus pinter milih laki. Jangan sampai ketemu sama yang model begini dah. Perbaiki diri kita, anak perempuan kita, supaya mendapat jodoh yang soleh dan bertanggung jawab. Amin Allahumma. Amin. Arfan benar-benar tersentil. Tiba-tiba dia jadi takut kehilangan Rani. Dia takut setelah kembali ke pesantren, Rani akan memutuskan untuk meninggalkannya. Walau awalnya Arfan tidak mencintai Rani, tapi lama-lama dia merasa mulai bisa menerima Rani. Wanita yang sabar dengan segala kekurangannya. Arfan lalu masuk lagi ke kamarnya. Bukan untuk tidur lagi, tapi menghitung uang simpanannya. Ternyata masih sedikit. Kalau tinggal 2,5 aja, mau buat usaha apa? Pikir Arfan. Arfan akhirnya hanya berdiam di atas tempat tidur. Sampai akhirnya dia mengantuk dan ketiduran. Lalu dalam mimpinya dia mimpi Rani pergi jauh darinya, demi sebuah tanggung jawab. Rani senang karena mulai besok pagi dia sudah bisa bekerja sebagai cleaning service. Setidaknya dia nantinya tidak akan terlalu bergantung pada Arfan lagi. Dia punya penghasilan sendiri tanpa harus menunggu nafkah dari Arfan. Dia ingat bagaimana cara Arfan memberi nafkah padanya, yaitu dengan memberi ikan hasil tangkapan mancingnya. Rani hanya bisa menerima dengan ikhlas pemberian suaminya. Walau sebenarnya bukan seperti nafkah yang dia inginkan. Tapi setidaknya Arfan masih ingat ngasih makan pada istrinya. Pikir Rani saat itu. Padahal kebutuhan untuk makan bukan hanya ikan. Tapi butuh nasi, bumbu dan yang lainnya. Dan semua itu Novia dan Indra yang menanggungnya. Miris sekali setiap Rani mengingatnya. Mulai sekarang aku akan menghidupi diriku sendiri, Rani mengusap air matanya. Padahal dengan menikah dia berharap bisa mendapat pasangan yang mau berbagi suka duka seperti Aras dan Naura. Tapi kenyataannya tidak. Dia sekarang sendiri lagi. Tidak ada orang tua, tidak ada suami yang menemani. Naura sangat merindukan Alfa. Dan akhirnya hari ini Indra dan Novia mengantarkan Alfa pulang. Naura sampai tak berhenti menciumi anaknya itu setelah 4 hari tidak bertemu. Rindu yang akhirnya terbayarkan. Tapi ada seseorang yang merasa cemburu dengan perilaku Naura itu. Muah, anak bunda udah besar ya? Udah 4 hari gak ketemu. Kok tambah besar ya? Ucap Naura.
dan itu memancing emosi dari teman tidurnya. Mana ada 4 hari tambah besar? Yang bener aja nih bunda. Bunda mah gitu. Masa Alfa dong yang dicium? Ayah 3 hari sakit aja gak diciumi kayak Alfa. Ucap Aras yang tidak juga ingin dicium oleh Naura. Gitu aja cemburu sih ya? Masa cemburu sama anak sendiri? Ya udah sini bunda cium. Mau gak? Yang bener bun? Bunda gak takut batal puasanya? Enggak lah. Sini Dangk ya. Sini bunda cium. Ucap Naura sambil menahan mulutnya agar tidak tertawa. Aras mendekati Naura lalu menyodorkan pipinya. Sudah siap dicium oleh istrinya itu. Bibirnya sudah senyum-senyum saja. Merem Dangk. Ucap Naura. Ya, masa merem? Mau dicium bibir apa pipi sih? Siap. Aras pun memejamkan mata. Cup, cup. Ucap Naura sambil mendekatkan Alfa ke pipi ayahnya. Ya, ternyata Alfa ya yang cium ayah. Kok kecewa gitu? Gak kangen sama anak sendiri? Sekarang Alfa aja yang cium. Nanti habis buka puasa baru bunda yang cium ayah. Naura terkekeh melihat Aras yang tampak kecewa. Mbak Naura basrengnya udah matang semua. Bumbunya sudah siap? Tanya Bu Nur dari ambang pintu. Dia juga ikut tersenyum melihat kehangatan keluarga kecil Aras dan Naura. Oh ya Bu, ditaruh sini aja Bu, nanti saya campurin bumbunya. Ya Mbak Naura? Ya, aku ngaduk basreng dulu ya. Nanti keburu sore. Soalnya besok pagi udah harus dikirim ke toko Barokah. Naura mengambil gendongan. Berniat menggendong Alfa sambil mengerjakan pekerjaannya. Mau ngapain pakai gendongan? Tanya Aras. Mau gendong Alfa Dang? Masa gendong ayah? Ya udah, Bunda gendong Alfa aja. Ngaduk basreng biar ayah aja. Bunda jagain Alfa aja. Ayah kan baru sembuh. Nggak apa-apa. Itu kan kerjaan santai. Gak perlu keluar rumah. Bisa sambil duduk juga kan? Aras berdiri dan duduk lesehan. Di waktu bersamaan Bu Nur dan Bu Pipit membawa toples ukuran besar ke dalam rumah. Isinya adalah basreng yang sebelumnya sudah ditiriskan minyaknya. Taruh sini aja Bu. Perintah Aras. Iya Mas. Udah selesai Bu. Bu Pipit sama Bu Nur bisa pulang dulu. Ini tinggal nyampur bumbu saja kok Bu. Ucap Naura. Ya Mbak Naura makasih. Naura mengambil uang yang ada di atas meja. Dia sudah menyiapkan dari tadi untuk Bu Nur dan Bu Pipit. Upah goreng untuk mereka hari ini. Ini Bu Nur, dan yang ini Bu Pipit. Besok saya hubungi lagi kalau ada pesanan lagi ya Bu. Iya Mbak Naura. Makasih. Walau masih pemulihan, Aras berusaha untuk tetap bekerja. Meskipun hanya membantu Naura mengaduk bumbu dengan basreng. Bagi Aras ini adalah bentuk tanggung jawabnya pada keluarga. Sekecil apapun itu dia kerjakan. Tapi hal ini justru membuat Naura merasa tidak tega karena sesekali Aras masih meringis. Mungkin karena masih sakit. Kau udah deh. Biar aku aja. Kakak jagain Alfa di kamar sambil rebahan. Aku gak tega lihat kakak meringis-ringis gitu. Meringis? Gak apa-apa. Aku meringis bukan sakit lambungnya. Tapi karena kakiku kesemutan, Ra. Udah jangan bawel deh. Tidur aja di kamar sana. Orang puasa kan biasanya ngantuk, Ra. Kamu jagain Alfa sambil tiduran. Mana bisa tidur ya? Ya udah deh kalau maksa. Siapa tuh di depan? Kok banyak orang? Tanya Naura yang kaget saat melihat ke arah pagar. Dan ada beberapa orang berdiri di sana. Naura pun keluar untuk menemui mereka. Kang Basreng ada Mbak? Tanya salah seorang dari mereka. Ada? Ada apa ya? Naura sudah mulai panik saat melihat mereka. Kemarin kita ke lapak. Tapi tutup. Katanya Kang Basreng lagi sakit dan sempat masuk rumah sakit. Jadi kami ke sini untuk menengok. Oh. Ya bentar ya.
Naura membuka pintu pagar dan mempersilahkan mereka duduk di teras. Dan beberapa masuk menemui Arash. Kang Basreng, saya ambil gambarnya ya. Fansnya Kang Basreng harus tahu kondisi terkini dari Kang Basreng. Ya kak? Jawab Arash. Sebenarnya dia terganggu dengan kedatangan beberapa orang ini. Mereka bukan hanya menjenguk tapi hanya karena ingin bikin konten saja. Makasih Kang Basreng. Pasti FYP nih videonya. Kami pulang dulu ya Kang. Cepat sembuh ya Kang. Ucap seorang di antara mereka. Bukan hanya satu tapi 5 orang juga berfoto dengan Aras bergantian. Sampai Aras terlihat lelah. Sebenarnya dia ingin marah. Tapi dia ingat kondisinya. Jadi dia memilih mengalah. Mbak, maaf ya. Suami saya baru saja sembuh Mbak. Kasihan dia butuh istirahat. Sekali lagi maaf ya Mbak. Tapi video saya belum selesai Mbak. Hari ini saya harus bikin konten tentang Kang Basreng biar FYP dan viral. Mbak, sekali lagi maaf 1000 maaf. Yang kalian bikin konten ini orang yang baru aja pulang dari rumah sakit loh. Jangan hanya karena ingin viral, Mbak jadi menzulimi orang lain. Lakukanlah hal yang lebih bermanfaat. Mbak bisa bikin konten yang lain yang lebih bermanfaat. Malah diceramahin. Istrinya Kang Basreng mirip Mama Dedeh. Udah yuk bubar. Pulang-pulang. Aras dan Naura hanya bisa mengelus dada dengan orang-orang zaman sekarang yang bisa melakukan apa saja agar bisa viral. Mau jengukin kok gak bawa apa-apa? Gumam Aras. Dia sengaja agar Naura bisa tersenyum dan tidak lagi kesal karena perilaku pemburu konten. Bekerja penuh semangat. Duduk. Papa mau bicara.